I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hai semua, kembali lagi dengan saya Ika Taminingrum. Jadi di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Kabupaten Tegal yang ada di Jawa Tengah. Nah, sejarah singkat Kabupaten Tegal itu, jadi itu Tegal juga menceritakan itu kota kelahiran saya sendiri. Jadi siapa sih orang yang nggak kenal dengan Tegal? Pastinya kan terkenal dengan ngapaknya gitu kan, atau cara ucapan bahasanya. Jadi di sini saya akan menceritakan dan menjelaskan sedikit tentang Kabupaten Tegal. Yang pertama, nama Tegal itu berasal dari Tegal, yang berarti itu tanah yang subur yang mampu menghasilkan tanaman pertanian. Jadi Kabupaten Tegal itu berdiri pada tanggal 18 Mei 1601 dan pendiri pemerintah Kabupaten Tegal yaitu Ki Gede Sebayu. Jadi menurut silsilah, Ki Gede Sebayu itu merupakan keturunan terah Majapahit dari Batoro Katong atau Syekh Sekar Delima, atau juga bisa dipanggil Adipati Wengker Ponorogo. Nah, jadi sedikit pembahasan tentang Tegal yang dilihat dari letak geografisnya, yang merupakan ada dataran rendah, ada di bagian utara, dilihat dari bagian selatan merupakan pegunungan. Jadi yang pegunungan itu terlihat dari ada Pegunungan Slamet yang ada di perbatasan Kabupaten Pemalang. Dan secara dirangkai, satu persatu Kabupaten Tegal itu mempunyai 18 kecamatan, 281 desa, dan 6 kelurahan yang sudah berdiri di pusat pemerintahan Kabupaten Tegal berada di Tegal. Namun, sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984, nah pusat pemerintahan tersebut dipindahkan dari wilayah kota Tegal ke Kecamatan Slawi. Nah, di sini itu ada lambang Kabupaten Tegal. Jadi menarik juga ya, Kabupaten Tegal itu lambangnya kayak biru, kuning, hijau. Jadi semuanya ada warna di sini. Selanjutnya, nah ada ciri khas Kabupaten Tegal nih. Jadi kan setiap kota atau kabupaten itu mempunyai ciri khasnya masing-masing. Mulai dari makanannya, minumannya, objek wisata, bahasanya, kayak dan masih banyak lagi gitu. Jadi di Tegal itu yang pertama kita akan membahas makanannya. Nah, ciri khas makanan Kabupaten Tegal itu ada tahu aci. Nah, yang populer itu dari dulu hingga sekarang. Jadi tahu aci itu kayak tahu kuning yang dipotong menjadi 2 dan menyilangnya tuh dipotongnya itu menyilang jadi berbentuk segitiga. Nah, dan di atasnya tahu itu dikasih aci putih. Nah, yang kedua itu makanan dari ciri khas Kabupaten Tegal itu ada olos, ada pilus, ada kacang bogares. Nah, jadi itu makanan ciri khas banget dari Kabupaten Tegal. Jadi gampang banget buat dicari kalau misalnya kalian ke Tegal. Nah, yang kedua, ketika kita sudah membahas makanan, siapa sih yang tidak lupa dengan membahas minumannya yang di Tegal. Dan di Tegal itu yang juga paling populer ada teh. Yang pertama ada teh poci, teh sosro, teh gopek, teh duatang, itu banyak banget. Mengapa demikian? Karena Tegal juga mempunyai perkebunan teh dan pabrik teh yang bisa dibilang lumayan luas. Jadi maka dari itu kalau misalnya ke Tegal itu buat cari teh itu gampang, soalnya pabrik-pabrik PT-PT gede teh itu ada di kawasan Tegal. Dan di Tegal juga nggak lupa dengan yang namanya warteg. Warteg itu kan warung Tegal. Tapi menurut saya kalau warteg itu di Tegal itu kurang ada, bahkan jarang. Tapi warteg itu banyaknya di luar kota. Di Jakarta sekarang juga banyak warteg gitu kan, mudah didapat. Warteg Bahari, warteg Karisma, itu banyak banget. Nah, selanjutnya kalau kita sudah membahas ciri khas makanan minuman dari Kabupaten Tegal, kita yang terakhir membahas tentang objek wisatanya. Nah, dibilang cukup viral Kabupaten Tegal itu tentang membahas wisata. Yang paling menonjol objek wisata itu di Kabupaten Tegal ada Guci ya.
atau pemandian air panas Guci. Nah, Guci tersebut mempunyai pancuran air panas murni yang mengalir dari atas pegunungan. Dan sekarang Guci sudah banyak objek wisata lainnya seperti Guciku, Guci Forest. Nah, sekarang tuh Guci luas, jadi kita kalau mau ke Guci itu nggak cuma di titik satu tempat aja buat pemandian, tapi banyak. Sekarang ada villanya bagus-bagus, pemandangan yang indah gitu kan. Nah, selanjutnya juga Kabupaten Tegal bukan hanya mempunyai Guci, tapi mempunyai Waduk Cacaban juga. Jadi Tegal tuh mempunyai waduk yang sangat luas. Nah, tempatnya di Cacaban, yang dimana dari dulu hingga sekarang Waduk Cacaban sudah terlihat menarik karena tempatnya nyaman dan bersih dan banyak pengunjung. Nah, terakhir itu ada Museum Semedo. Jadi, Tegal itu sebenarnya dari saya SMA, Museum Semedo itu udah dibangun. Cuman peresmiannya itu baru kemarin-kemarin dengan Bapak Presiden. Nah, museum tersebut itu kayak menyimpan banyak artefak dari peninggalan zaman dahulu. Jadi, nah, masuk ke museum itu juga gratis. Paling cuma bayar parkir doang. Jadi, warga Tegal bisa berwisata sambil belajar. Gitu. Nah, sekian cerita singkat di Kabupaten Tegal dari saya. Sampai bertemu lagi. Dah.